A. Definisi peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Bentuk peta bermacam-macam, ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar yaitu gambar permukaan buminya rata, dibuat pada sebuah bidang datar seperti kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Peta timbul dibuat sesuai dengan kenampakan permukaan bumi asli ini. Peta ini menunjukkan tinggi rendah suatu wilayah. Peta digital dibuat dengan teknologi komputer. Gambarnya dapat ditayangkan melalui monitor. Pada umumnya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini membuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, danau, pulau, dan laut. Kenampakan budaya misalnya batas wilayah, jalan raya, jalan kereta api, kota, bandar udara, pelabuhan, dan sebagainya. Peta umum sering kita temui di sekolah-sekolah. Peta ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peta dunia, peta orografi, dan peta topografi. Yang pertama, kita masuk peta dunia, yang menggambarkan bentuk dan letak wilayah negara-negara di dunia. Kedua, peta orografi menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi, bercorak umum dan berskala kecil. Ketiga, peta topografi, yaitu menggambarkan permukaan dan tinggi rendah bumi, yang dilengkapi dengan kenampakan alam dan budaya. Kedua, peta tematik, yaitu peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini membuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus. Contoh, peta yang terdapat pada undangan. Selain dua di atas, jenis peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala peta. Jenis peta berdasarkan skalanya ada 5 macam, yaitu 1. Peta kadaster, yaitu peta yang menggunakan skala 1:5000 ke bawah. Kedua, peta skala besar, yaitu peta yang menggunakan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Ketiga, peta skala sedang atau menengah, yaitu peta yang menggunakan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. 4. Peta skala kecil, yaitu peta yang menggunakan skala 1:500.000 sampai 1 juta. 5. Peta geografi, yaitu peta yang menggunakan skala 1:1 juta lebih. B. Kondisi geografis. Untuk lebih memahami kondisi geografis Indonesia, tentunya kita akan mempelajari juga hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Yang pertama, kita bahas tentang letak fisiografis. Letak fisiografis adalah suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Letak fisiografis ini meliputi A. Letak geografis. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud di sini contohnya seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain sebagainya. Letak geografi Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan bumi secara nyata sesuai dengan penampakan alam yang membatasi Indonesia. Letak geografi menekankan pada fenomena alam berupa keadaan alam yang melingkupi wilayah tersebut. B. Letak astronomis. Letak astronomis adalah sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi. Garis lintang adalah horizontal bumi atau garis khayal yang searah dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Letak astronomis Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yakni garis lintang adalah dan garis bujur yang mengelilingi bumi.
dinamai garis kayal karena memang pada permukaan bumi sebenarnya. Garis ini tidak hanya merupakan pengembangan ilmu astronomis pada cabang-cabang ilmu biologi. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. C. Letak geologis. Letak geologis ialah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Oleh karena itu, di Indonesia yang pertama terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah, yang kedua sering terjadi gempa bumi, dan yang ketiga terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Yang D. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi. Perbedaan letak geomorfologis mempunyai pengaruh yang bermacam-macam. Misalnya yang pertama, adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. Yang kedua, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. E. Letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya, yakni apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, serta apakah sebagian atau seluruhnya dilingkungi oleh laut, dan sebagainya. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yakni bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina dan Selatan. Letak maritim yang demikian tentu saja membawa akibat yang baik bagi Indonesia, misalnya adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia, menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonomi besar untuk dikembangkan dan Indonesia mempunyai posisi penting dalam pencaturan politik dunia. Yang kedua, letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politik, dan sebagainya. A. Letak ekonomis Indonesia. Letak ekonomis adalah letak suatu negara yang ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia, ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan seperti Kuala Lumpur dan Singapura. B. Letak sosiokultural Indonesia. Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiografis kultural terletak antara perempatan jalan benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya alkulturasi budaya. Dampak positif letak geografis. Yang pertama, jalur perdagangan global, yang dimana posisi Indonesia yang terletak di persimpangan jalur perdagangan dunia menjadikan pusat perdagangan internasional penting. Yang kedua, pusat konektivitas antar benua, yang dimana memiliki posisi strategis sebagai penghubung antar Asia, Australia, dan Pasifik, yang membuat Indonesia menjadi pusat konektivitas internasional. Yang ketiga, pusat keagamaan budaya. Indonesia terletak di persimpangan banyak budaya, menjadikan tempat pertemuan berbagai kebudayaan, tradisi, dan agama. Yang keempat, potensi pariwisata alam dan budaya. Keindahan alam dan keberagaman budaya menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata populer dengan daya tarik alam, sejarah, dan budaya. Yang kelima, pengaruh dalam diplomasi internasional, yang dimana posisi geografis yang strategis
menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam politik dan diplomasi regional maupun internasional. Yang D, tantangan letak geografis Indonesia. Yang pertama, kerawanan terhadap bencana alam. Indonesia rawan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, mengingat posisinya di cincin api Pasifik. Yang kedua, ketergantungan pada jalur laut. Ketergantungan pada jalur pelayaran untuk perdagangan internasional menjadikan Indonesia rentan terhadap gangguan keamanan dan bencana alam yang menghambat transportasi laut. 3. Pencemaran laut dan sampah plastik. Laut Indonesia menghadapi masalah polusi laut termasuk sampah plastik yang mencemari ekosistem terumbu karang dan mengancam kehidupan laut. 4. Deforestasi dan kerusakan lingkungan. Meskipun memiliki hutan tropis yang luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kelestariannya akibat deforestasi dan kebakaran hutan. 5. Kesenjangan pembangunan antar pulau. Meskipun kaya sumber daya, terdapat ketimpangan pembangunan antar pulau-pulau besar dan daerah terpencil yang memerlukan perhatian dalam pemerataan pembangunan. 6. Keterisolasian daerah terpencil. Beberapa daerah, terutama di pulau-pulau kecil dan wilayah Papua, menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas.